Di sini ada kode untuk website yang berisikan data-data mahasiswanya. Sebelumnya juga XAMPP sudah dinyalakan dengan MySQL dan Apache-nya. Saya menggunakan Visual Code dan juga PHP dan MySQL. Pertama, bisa dimulai dari bagian index PHP. Di sini ada koneksi ke database. Sebelumnya database-nya ada di sini di localhost phpMyAdmin. Ada ID, NIM, nama, alamat, agama, nomor telepon, angkatan, nomor KTP, dan keterangan. Sebelumnya saya sudah sempat coba-coba dan isi beberapa. Lalu di index ini ada mengkoneksikan ke database dengan sintaks berikut, yaitu db sama dengan mysqli_connect localhost root, ini untuk passwordnya kosong, dan ini data mahasiswa. Untuk data mahasiswanya tadi ada di sini, ini file data mahasiswanya. Kemudian ini untuk kerangka dasarnya HTML head. Ini untuk judulnya daftar mahasiswa, ada di web localhost daftar mahasiswa. Lalu di sini ada tabelnya dengan border 1, jadi ada garis-garis di ujungnya, ada cell padding dan cell spacing. Ini semua untuk tabelnya. Ini untuk judul-judul tabelnya, ada nomor, aksi, NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian kode berikut ini untuk melakukan looping terhadap data-data yang ada di database. Jadi loop ini berfungsi untuk mengambil satu-satu data yang ada di database sehingga data-data tersebut bisa dipindahkan ke tabel ini. Sekarang masih baru ada satu saja ya. Kemudian ini kode untuk tombol tambahkan akun seperti yang ada di sini, tambahkan akun. Selanjutnya mari kita lihat yang register atau menambahkan data mahasiswa. Di sini ada include database. Di sini ada file database PHP, di mana ini sebenarnya hanya file untuk memindahkan, membaca data yang ada di myphpAdmin ke Visual Code ini. Di register ini berarti nanti kita ambil data dari database. Di sini if is set post register, ini kita kita ke sini dulu. Di sini ada form daftar akun. Misalnya tadi, misalkan ini ada daftar mahasiswa, kemudian di sini ada tambahkan akun. Nanti jika kita klik ini, nanti akan di redirect lagi ke daftar akun. Kenapa bisa begitu? Karena di sini bagian sini dia merujuk ke register PHP yang ada di sini. Jadi ketika pencet daftar akun nanti akan masuk ke register PHP. Coba kita masuk ke register PHP. Di sini ada daftar akun, ada NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Ini untuk format teks, kotak teks, dan seterusnya. Ada label nama dengan type-nya teks dan ID-nya nama. Atau sama dengan for dan ID ini berpasangan. Jadi
keduanya disamakan. Dan begitu juga seterusnya untuk NIM, nama, alamat, agama, dan lain-lain. Kemudian di sini ada database PHP, itu dia untuk menambahkan data-data yang dimasukkannya user ke database yang telah kita punya di myphpadmin. Gitu. Coba kita jalankan programnya. Di sini ada daftar akun, misalkan 23085411027. Lalu ada nama, masukkan, alamat, agama, nomor telepon, angkatan, dan nomor KTP bisa asal saja mungkin ya. Terus keterangannya di sini ada mahasiswa. Kita coba daftarkan akun. Seperti yang bisa dilihat, akunnya sudah terdaftarkan. Dan jika kita cek localhost juga, ini kita refresh, maka dia akan menunjukkan data yang masuk tadi. Di sini di adminnya juga sudah masuk, begitu. Ini insert into. Jadi dari data yang telah kita ambil, kita masukkan ke database ini dari value-nya dari yang dimasukkan tadi. Jadi gampangnya, value yang dimasukkan ke database itu didapatkan dari input user ini. Begitu. Lalu masuk ke misalkan ke fungsi menghapus data mahasiswa. Di sini ada koneksi ke database lagi, semuanya dikoneksikan ke database. Ini ada fungsi hapusnya, yaitu query delete from user where ID sama dengan $ID, supaya tidak semuanya kehapus, jadi ada ID sama dengan $ID. Yang di return adalah mysql underscore query $db, $query. Kemudian untuk penghapusannya sendiri dilakukan via ID, karena ID itu unik, jadi tidak kemungkinan untuk salah hapus itu kecil. Di sini kita pakai get ID dari database-nya. ID sama dengan $_get ID. If hapus $ID, maka nanti akan ada script atau notifikasi dari localhost yang menotif ke usernya bahwa data berhasil dihapus jika sudah dihapus ini. Jika tidak, maka akan muncul notifikasi data gagal dihapus. Kalau tidak ada ID, nanti ini akan balik ke halaman utama dengan exit. Misalkan tadi kita ke sini lagi, ada daftar mahasiswa, itu di ujung bawah kiri ada localhost tugas 1 delete.php ID sama dengan 5. Jadi yang nomor 1 ini memiliki ID 5. Coba kita hapus. Maksudnya, jadi penghapusannya itu memang tergantung ID-nya. Kita hapus, muncul localhost, data berhasil dihapus. Nah, sudah berhasil dihapus, dan di localhost pun datanya sudah di-delete. Lalu terakhir ada fungsi edit. Di sini ada include database lagi, seperti biasa. If is set $get ID, ID-nya sama dengan $get ID, di mana result sama dengan mysqli underscore query. Di sini kita mengambil data user dengan ID mereka. Sini ada
$data sama dengan MySQLi fetch ASOC. Jadi itu datanya nanti kita ambil if tanda seru $data atau jika datanya tidak ada tanda seru, maka nanti akan muncul notifikasi data tidak ditemukan. Terus nanti exit lagi. If is set post submit name sama dengan dan seterusnya ini, itu dia adalah data-data yang telah didapatkan dari input user yang tadi yang disimpan di database. Kemudian query update user set, ini fungsi untuk mengupdate atau mengedit data-data user, di mana name-nya nanti sudah diganti dengan name yang di input ini. Name sama dengan name yang di sini akan seperti yang di sini. Nama juga nanti akan dipilih dari sini, dimana ID sama dengan $ID lagi. If MySQLi underscore query, ini ada DB dan query-nya juga, diambil dari DB dan query database-nya. Nanti jika berhasil MySQL DB dan query fungsi yang ini jika berhasil untuk mengupdate data usernya, akan muncul notifikasi data berhasil diubah seperti ini yang tadi pop up lagi. Lalu jika tidak berhasil berarti muncul notifikasi data gagal diubah. Nah, di bawah ini ada laman update-nya. Ini ada label, ada type, name, dan value juga data. Nanti ini itu akan jadi maksudnya akan muncul di laman ketika kita pilih untuk mengubah data yang kita mau. Misalkan di sini kita mau ubah ini. Misalkan apa yang mau kita ubah? Kita mau ubah keterangan. Misalkan sudah lewat beberapa tahun, jadi udah bukan mahasiswa lagi, sudah menjadi alumni. Kemudian bisa kita simpan perubahan. Jika berhasil, maka data berhasil diubah, lalu keterangan juga bisa diubah. Jika dilihat di localhost juga, datanya juga akan terupdate di phpMyAdmin. Kira-kira kurang lebih begitu. Jadi untuk pertama ini yang akan muncul duluan, yaitu daftar mahasiswa seperti ini. Yang tadi tabel dan juga judul-judul pada tabel serta data-datanya tadi. Ini loop untuk mengambil data dari database-nya, diambil berdasarkan ID satu-satu. Kemudian untuk daftar akun atau nambah data lagi, di sini ada register PHP seperti yang tadi sudah dicoba juga. Lalu untuk menghapus data begini, dia menghapus berdasarkan ID, dan untuk edit dia juga berdasarkan ID.